Kenapa ada dua negara dalam satu pulau Irlandia? Irlandia adalah sebuah pulau di Samudra Atlantik Utara. Pulau ini terletak di sebelah barat Pulau Britania Raya dan di barat laut benua Eropa. Pulau Irlandia memiliki luas wilayah sebesar 84.421 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Irlandia adalah pulau terbesar kedua di gugus Kepulauan Britania dan menjadi pulau terbesar ketiga di benua Eropa. Jika kita coba bandingkan luas Pulau Irlandia dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas pulau ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 87.023 km persegi. Secara geopolitik, Pulau Irlandia terbagi antara dua negara, yaitu wilayah Republik Irlandia atau yang dikenal juga sebagai Negara Irlandia, dan wilayah Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Inggris Raya. Secara resmi, Republik Irlandia menempati sekitar 83% dari luas keseluruhan Pulau Irlandia, sementara sisanya sekitar 17% dimiliki oleh Irlandia Utara. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Pulau Irlandia mencapai 7.026.636 jiwa, di mana sekitar 5,1 juta jiwa merupakan penduduk Republik Irlandia dan sekitar 1,9 juta sisanya adalah penduduk Irlandia Utara. Dengan jumlah populasi tersebut menjadikan Pulau Irlandia sebagai pulau terpadat kedua di Eropa setelah Pulau Britania Raya. Penduduk Pulau Britania mayoritas berasal dari kelompok etnis kulit putih Irlandia yang biasa dikenal juga sebagai sebutan Irish people atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai orang Irlandia. Terlepas dari status kewarganegaraannya, orang Irlandia atau Irish people adalah kelompok etnis atau bangsa asli penduduk Pulau Irlandia, di mana secara akar mereka memiliki sejarah dan budaya yang sama. Lalu, jika Pulau Irlandia dihuni oleh mayoritas kelompok etnis dan budaya yang sama, kenapa kemudian wilayahnya dibagi menjadi dua negara yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mau tidak mau kita harus membahas tentang sejarah dan beberapa peristiwa yang terjadi di Pulau Irlandia. Catatan tertulis paling awal dari Irlandia berasal dari Claudius Ptolemy yang merupakan seorang ahli geografi Yunani Romawi klasik. Dalam catatan yang dikeluarkan, Ptolemy menyebut Pulau Irlandia sebagai Micra Britania atau Britania Kecil, berbeda dengan pulau yang lebih besar yang ia sebut sebagai Megale Britania atau Britania Raya. Irlandia Gaelic adalah sebutan bagi tatanan politik dan sosial Gaelic dan budaya terkait yang ada di Pulau Irlandia selama periode klasik. Irlandia Gaelic sendiri muncul pada sekitar abad pertama Masehi. Gaelic atau Gaels adalah kelompok etnolinguistik yang berasal dari Irlandia, Skotlandia, dan Isle of Man di Eropa Barat Laut. Pada akhir abad keempat Masehi, kekristenan secara bertahap mulai masuk ke wilayah ini dan menggantikan politeisme Celtic atau yang disebut juga dengan paganisme Celtic, yang merupakan kepercayaan yang dianut oleh orang-orang pada zaman besi di Eropa Barat. Menjelang akhir abad ke-8, Irlandia menghadapi serangan dari bangsa Viking. Invasi bangsa Viking ini mengganggu zaman keemasan budaya Kristen Irlandia dan menandai awal dari dua abad peperangan yang terputus-putus dengan gelombang perampok Viking menjarah biara dan kota di seluruh Irlandia. Penggerebekan dan pemukiman Viking dari akhir abad ke-8 Masehi selanjutnya menghasilkan pertukaran budaya yang luas serta inovasi dalam teknologi militer dan transportasi. Banyak kota Irlandia didirikan pada era ini. Invasi bangsa Norman atau yang disebut sebagai invasi Anglo-Normandia ke Irlandia berlangsung selama abad ke-12 Masehi. Invasi ini mengakibatkan penaklukan sebagian lagi atas Pulau Irlandia dan menandai dimulainya lebih dari 800 tahun keterlibatan politik dan militer Inggris di Irlandia. Menjelang pertengahan abad ke-14, wabah Black Death juga menghampiri Pulau Irlandia. Wabah ini memakan banyak korban terutama dari orang-orang Norman dan Inggris yang mayoritas hidup di kota-kota. Setelah wabah berakhir, bahasa dan adat istiadat Gaelic Irlandia mendominasi pulau itu lagi. Wilayah yang dikuasai Inggris menyusut menjadi wilayah berbenteng di sekitar Dublin yang penguasanya hanya memiliki sedikit otoritas di luar wilayah kekuasaannya.
Pada akhir abad ke-15, otoritas pusat Inggris di Irlandia telah lenyap. Lalu, pada tahun 1536, Raja Henry VIII dari Inggris memutuskan untuk menaklukkan kembali Irlandia dan membawanya di bawah kendali mahkota Inggris. Inggris berhasil membangun kendali nyata atas Irlandia. Otoritas Inggris membawa pemerintahan terpusat ke seluruh pulau tersebut dan berhasil melucuti senjata bangsawan pribumi. Selain itu, pemerintah Inggris juga berupaya untuk memasukkan pengaruh Protestan dan melemahkan Katolik yang sudah lebih lama dianut oleh mayoritas penduduk pulau tersebut. Namun, Inggris tidak sepenuhnya berhasil mengubah Katolik Irlandia menjadi Protestan. Metode brutal yang digunakan oleh otoritas Inggris termasuk diantaranya menggunakan darurat militer untuk membawa negara di bawah kendali Inggris, justru meningkatkan kebencian terhadap pemerintahan Inggris. Setelah gagalnya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok revolusioner Irlandia pada akhir abad ke-18, pada tahun 1800, Parlemen Inggris dan Irlandia mengesahkan Undang-Undang Persatuan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun 1801. Undang-undang ini menggabungkan Kerajaan Irlandia dan Kerajaan Inggris Raya untuk membentuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Bersatu. Meskipun tergabung dalam persatuan dengan Kerajaan Inggris, namun perbedaan tentang pandangan politik dan keinginan untuk merdeka dari Inggris tetap bergejolak di antara orang-orang Irlandia. Pada tahun 1880, melalui gerakan konstitusional parlementer, upaya Irlandia untuk lepas dari Inggris sedikit menemui titik terang setelah memenangkan Home Rule Act atau Undang-Undang Aturan Rumah. Namun sayangnya undang-undang ini ditangguhkan karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1919, Parlemen Irlandia dibentuk setelah sebelumnya mendapatkan dukungan yang luar biasa pada pemilihan umum Irlandia tahun 1918. Parlemen ini pada tanggal 21 Januari tahun 1919 mengeluarkan deklarasi kemerdekaan dan memproklamasikan Republik Irlandia. Deklarasi tersebut terutama merupakan pernyataan kembali dari proklamasi 1916 dengan ketentuan tambahan bahwa Irlandia tidak lagi menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. Deklarasi ini kemudian memicu terjadinya peristiwa Perang Kemerdekaan Irlandia. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata pada bulan Juli tahun 1921. Pada bulan Desember tahun 1921, perjanjian Anglo-Irlandia dibuat antara pemerintah Inggris dan perwakilan dari Parlemen Irlandia. Perjanjian ini memberi Irlandia kemerdekaan penuh dalam urusan dalam negeri dan kemerdekaan praktis untuk kebijakan luar negeri. Perjanjian ini juga mengakibatkan partisi untuk wilayah Pulau Irlandia ketika dinyatakan bahwa wilayah Irlandia Utara tetap sepenuhnya berada di bawah Kerajaan Inggris. Di sisi lain, perjanjian tersebut juga membagi warga Irlandia menjadi dua kelompok, antara yang menolak dan yang mendukung perjanjian. Pasukan anti perjanjian keberatan dengan kenyataan bahwa negara akan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris, sedangkan pendukung perjanjian yang menerima negara bebas sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan penuh dan persatuan. Antara tahun 1922 dan tahun 1923, kedua belah pihak berperang dalam Perang Saudara Irlandia. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh kelompok pendukung perjanjian. Peristiwa-peristiwa selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kemudian Irlandia Selatan muncul sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka, sementara Irlandia Utara tetap berada di bawah pemerintahan Kerajaan Inggris. Dan seperti itulah kira-kira jawaban dari pertanyaan kenapa ada dua negara di satu pulau Irlandia. Untuk lebih lengkapnya, sebagai referensi tambahan kalian juga bisa menonton video kami yang membahas tentang Republik Irlandia dan juga video tentang negara Inggris.